3, 2, 1, go! Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang disjungsi dan konjungsi, yang dimana pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan pengertian dari disjungsi dan konjungsi itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Disjungsi adalah logika matematika yang membandingkan dua objek. Disjungsi dicirikan dengan kata atau dan dilambangkan dengan huruf V. Pernyataan disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan benar dan salah jika keduanya salah. Adapun pengertian konjungsi, yang dimana konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misal, kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam disjungsi. Disjungsi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, disjungsi inklusif adalah disjungsi berupa pernyataan majemuk di mana dua proposisinya dibandingkan dengan kata atau. Contoh dari disjungsi inklusif adalah Sinta membawa pulpen atau pensil. Kalimat majemuk tersebut adalah disjungsi inklusif jika Sinta membawa pulpen, namun benar juga bahwa Sinta membawa pensil, sehingga kedua proposisinya benar. Yang kedua yaitu disjungsi eksklusif. Hal bernilai benar jika salah satu proposisinya saja yang benar. Adapun disjungsi eksklusif akan bernilai salah jika kedua proposisi akan bernilai benar atau bernilai salah. Contoh dari disjungsi eksklusif adalah Maya dapat memilih jurusan teknik fisika atau teknik geologi. Kalimat majemuk ini adalah disjungsi eksklusif karena Maya tidak bisa memilih kedua jurusan dan hanya bisa memilih satu jurusan. Artinya, satu proposisi benar berarti proposisi lainnya bernilai salah. Baiklah, sekarang kita beralih kepada macam-macam konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaksis yang sama. Contoh konjungsi koordinatif yaitu pada kata dan sebagai penanda hubung penambahan dan kata atau sebagai penanda hubungan pemilihan. Contoh kalimatnya saya mengambil dua. Yang pertama, Hafiz dan Hanif adalah saudara kembar identik. Dan contoh yang kedua, kamu mau ikut keluar atau tunggu di rumah saja. Pada konjungsi yang bagian kedua yaitu konjungsi korelatif berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contoh konjungsi korelatif yaitu pada kata hubung baik sampai maupun. Contoh kalimatnya, baik Uki maupun Tama tidak suka makan sayur. Contoh yang kedua, demikian sehingga. Contoh kalimatnya,
Motor di jalan berpacu demikian cepat sehingga sulit untuk ditangkap mata kamera. Baiklah, kita lanjut kepada bagian ketiga. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Berikut pembagian jenis konjungsi subordinatif. Yang pertama, konjungsi subordinatif waktu atau temporal, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur bahasa yang memiliki keterkaitan waktu, seperti sejak, sedari, semenjak. Yang kedua, konjungsi subordinatif syarat, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan unsur bahasa yang memiliki makna persyaratan, seperti kata apabila, asalkan, jika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konjungsi subordinatif pengandaian merupakan kata hubung yang menunjukkan adanya pengandaian pada kalimat, seperti andaikan, seandainya, sekiranya, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, konjungsi subordinatif tujuan merupakan kata hubung yang cirinya mengandung kata, seperti untuk, supaya, agar, biar. Yang kelima, konjungsi subordinatif konsesif adalah kata hubung yang menyatakan keadaan berlawanan daripada yang dijelaskan sebelumnya, seperti biarpun, kandatipun, meskipun. Yang keenam, konjungsi subordinatif pembagian adalah kata hubung yang digunakan untuk menjelaskan adanya kesamaan di antara dua kata atau dua kalimat, seperti alih-alih, daripada, ibarat, laksana, dan lain-lain. Yang ketujuh, konjungsi subordinatif sebab merupakan konjungsi yang menyatakan adanya hubungan sebab di antara dua klausa atau kalimat, seperti sebab, karena, oleh sebab, dan oleh karena. Yang ke-8, konjungsi subordinatif hasil merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa salah satu unsur klausa atau kalimat adalah hasil dari klausa atau kalimat sebelumnya, seperti sehingga, sampai, dan maka. Selanjutnya yang ke-9, konjungsi subordinatif alat merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa salah satu klausa atau kalimat merupakan alat dari kegiatan atau aktivitas yang dijelaskan dalam klausa atau kalimat sebelumnya, seperti dengan dan tanpa. Yang ke-10, konjungsi subordinatif cara merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa suatu klausa atau kalimat merupakan suatu cara dari sebuah kegiatan yang dijelaskan dalam klausa atau kalimat sebelumnya, seperti dengan dan tanpa. Yang ke-11, konjungsi subordinatif komplementasi merupakan konjungsi yang menerangkan bahwa suatu klausa atau kalimat merupakan pelengkap dari klausa atau kalimat sebelumnya, seperti bahwa. Yang ke-12, konjungsi subordinatif atributif merupakan konjungsi yang menghubungkan kata atau klausa utama dengan klausa penjelas, seperti kata sama dengan lebih dari. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-13, konjungsi subordinatif perbandingan merupakan konjungsi yang menyatakan adanya hubungan, adanya kesamaan atau perbedaan di antara dua klausa atau kalimat,
seperti kata sama dan dengan. Selanjutnya beralih pada macam-macam konjungsi yang keempat, yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu selalu digunakan di awal kalimat baru yang ditandai dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda koma. Contohnya yaitu Lisa tidak sombong dan sangat ramah dengan siapapun meskipun ia sudah sangat sukses. Yang kelima yaitu konjungsi antar paragraf adalah kata yang menghubungkan paragraf satu dengan lainnya. Biasanya kata hubung ini terletak di awal paragraf.